Ya, selamat datang kembali dalam acara Buka Tahun 2022 Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia. Dan Christian, juga Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang berada di ruangan ini maupun juga yang bergabung melalui Zoom. Sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin yang berada di ruangan, silahkan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan yang berada di ruangan ini ataupun juga yang bergabung melalui Zoom, kini kita memasuki rangkaian acara kedua yang juga sudah dinanti-nantikan, yaitu silaturahmi buka tahun Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia, di mana dalam bagian ini ada beberapa hal yang spesial. Mungkin kita ingatkan kembali, Christian. Anda sudah saya sampaikan sebelumnya, sebelum kita mulai acara, tampaknya saya sudah lihat beberapa yang bergabung sih sudah melakukannya gitu ya. Mungkin kami coba untuk ingatkan kembali bagi yang belum, diharapkan bisa menulis dengan format, menulis nama akun yang bergabung di link Zoom ini dengan nama kota, nama, media. Saya lihat sih beberapa sudah menulis dengan tepat. Jadi ini juga untuk kita lebih mudah saling mengenal, Anda bisa klik dan bisa lihat nama, media dan juga asal kota masing-masing, bisa dilihat dari seluruh Indonesia ya. Ya. Dan acara ini dihadiri oleh para wartawan Katolik yang bekerja di media massa dan tersebar di seluruh Indonesia. Dengan tema, kita bacakan sama-sama, membuat Indonesia kembali tersenyum. Boleh kita beri aplaus yang meriah? Acara ini terselenggara berkat dukungan dan kerjasama dari rekan-rekan sekalian dimanapun berada dan juga dukungan dari sejumlah donatur. Langsung saja mengawali acara buka tahun ini, kita mendengarkan sambutan dari Ketua PWKI, Asni Ovier, selaku penanggung jawab acara buka tahun PWKI. Silakan Pak Asni. Mikrofon kepada Ketua Panitia, Mas Ovier. Mas, terima kasih. Kami menanti tentu sambutan dari panitia. Nah, waktu dan tempat terima kasih Mbak Christian. Selamat malam. Puji dan syukur kita tempatkan karena kita pada malam ini bisa melaksanakan kegiatan. Tadi sudah misa dipimpin oleh Romo Leo Mali dari Vatikan, dibantu dengan Romo Siswantoko, Romo Koko. Terima kasih Mo yang hadir di tempat ini.
Jadi pertama-tama saya tentu akan mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman PWKI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung dan memberikan dukungan yang sangat besar kepada kita, panitia yang dipimpin oleh Mbak Mercy Tirayo dari Kompas TV yang bekerja luar biasa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menkominfo, Pak Joni G. Plate, yang memberi dukungan kepada kita, para suster yang tadi mengisi misa dengan sangat bagus, saya sampai terharu. Itu dari Italia, tadi kata Romo Leomali ada dari Amerika, dari NTT. Ini dengan pandemi ini justru makin menyatukan kita gitu. Juga kepada Pak Romo tadi yang memimpin misa, dan juga tadi hari ini juga ada Romo yang hadir di sini juga, yang sedang mengikuti kegiatan Lemhanas. Juga yang spesial kepada Bank BNI yang selalu mensupport kita, selalu memberikan door prize tiket ke Vatikan tiap tahun. Terima kasih. Juga kepada komandan kita, Mas Putut Prabantoro. Ini kalau nggak disentil sama beliau ini nggak jalan nih acara. Apalagi maaf saya juga sempat terkena COVID bulan lalu, sehingga jadi berkat Om Putut dan Tante Mercy yang selalu, dan teman-teman yang ada Om Tommy juga, saya sangat berterima kasih. Tahun ini kita mengambil tema membuat Indonesia tersenyum kembali. Tema ini seperti tadi Romo Koko dalam homili yang tadi menyampaikan, benar dugaan Romo bahwa memang kita ngambil tema ini karena Indonesia ini kok pandemi ini kok nggak berakhir-berakhir gitu. Banyak orang yang terpukul, yang terdampak baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan, sehingga tema ini kita ambil supaya bagaimana kita bisa kembali tersenyum, bahkan tadi kata Romo Koko tertawa gitu ya Mo. Semua itu bisa kita lakukan kalau ada orang-orang baik, orang-orang yang mau mengambil langkah untuk sebuah kebaikan. Saya teringat kata-kata Bung Karno yang kurang lebih mengatakan bahwa orang yang malu atau takut untuk berbuat kebaikan, maka dia tidak akan menemukan sebuah kemajuan satupun. Oleh karena itu, PWKI memberi penghargaan seperti tahun-tahun sebelumnya kepada orang-orang yang mau, tidak malu dan berani mengambil langkah kebaikan. Tahun ini kita berikan kepada Cinta Laura, kepada Jonathan Christie, atlet bulu tangkis, kepada Pak Hendro Priyono, profesor guru besar di bidang intelijen, Karina Jo yang sudah mengharumkan nama Indonesia dengan vaksin COVID-nya, dan terakhir tentu senior kita di PWKI, Pak Peter Giro. Demikian dari saya, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman PWKI seluruh Indonesia atas dukungannya. Semoga kegiatan ini kita bisa laksanakan terus di tahun-tahun mendatang. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Mas Sofian. Iya. Nah, selanjutnya kita juga akan mendengarkan sambutan. Tadi sudah disapa sih sama Mas Ovier. Apa sebutannya? Kalau bukan beliau nggak jalan ya acara gitu ya. Jadi kalau di sini sih panitia nulisnya sesepuh. Iya ya. Oke, satu. Ini sebenarnya itu motor penggerak juga ya, ini ini ya. baru satu atribusi nih Mas Putut. Sesepuh, dua penggerak. Jadi mau dipakai atribusi yang mana nih Mas Putut? Sesepuh saja. Oke. Sesepuh walaupun saya yakin masih muda sih sebenarnya. Ini sebuah ini. Saya undang dengan hormat Mas Putut untuk menyampaikan juga sambutan dan menyapa semua saudara-saudara kita yang bergabung secara virtual dari manapun berada. Kami persilahkan Mas Putut. Mas Putut,
Prabantoro selaku penasehat PWKI. Silakan. Selamat sore rekan-rekan semua di seluruh Indonesia. Selamat sore. Dan juga para suster yang ada di Italia, yang ada di Taiwan, kemudian ada di Momere, atau di berbagai tempat yang memang dengan sengaja PWKI mengundang para misionaris untuk bergabung supaya teman-teman wartawan yang banyak kekurangan itu bisa terhibur karena ada wajah cantik. Kalau lihat komen di mana, di chat, di room chat itu, kenapa saya keluar jadi pastor? Kalau melihat ini para susternya cantik-cantik. Coba aja lihat. Ya itu lihat. Kui bene kantat bis orat. Siapa yang bernyanyi dengan baik, dia berdoa 2 kali. Dan itu ada komennya di chat. Dan saya kira perlu kita tepuk tangan untuk para suster yang telah bernyanyi dengan baik. Dan saya kira keterlibatan mereka pada sore hari ini merupakan awal dari perjalanan bersama antara PWKI dan para misionaris, terutama yang dimotori oleh Romo Leo Mali. Tapi saya kira saya tidak pantas untuk berdiri di sini kecuali ketua panitia datang ke sini. Ayo, Mercy Terayo. Kita udah Tante Mercy, Terayo Tante kan? Mercy, Mana ya, mic-nya? Tante Mana Mercy. mic-nya? Mana mic-nya? Enggak, harus. Mana mic-nya? Kalau enggak ini kita stop aja. Iya, tadi Mas Enggak penting juga. Iya, tadi Mas Ovier, Mas Putut, tadi Mas Ovier bilang kalau Iya. boleh ini kita tunjuk sebagai Iya. ketua panitia seumur hidup gimana tuh? Iya. 2 tahun berturut-turut Mercy Terayo jadi ketua panitia. Kita Mas undang. Sofir, sini Mas Sofir. Ya. Nah. 1 periode lagi. Jadi ketua panitia, jangan salah-salah. Iya. Ini adalah bagian dari perjalanan PWKI, di mana kita semua bergembira. Kita selalu menyebut PWKI itu adalah organisasi abal-abal. Paguyuban wartawan Katolik tanpa anggaran dasar, tanpa legalitas. Tetapi karena hati kita sama, kita bisa menggerakkan banyak orang di berbagai tempat. Bahkan kita sekarang bisa menguasai negara-negara lain. 100 tahun yang lalu para misionaris datang ke Indonesia. 100 tahun kemudian PWKI datang ke negara-negara yang menjajah kita. Saya kira ini merupakan kemajuan kalau kita ngomong geopolitik, para suster, para misionaris, para bruder, para romo itu merupakan agent-agent. Jadi lebih jelas. Saya perkenalkan ini Tante Mercy. Selamat malam. Dari Kompas TV. Tanpa beliau kita bukan siapa-siapa. Berlebihan, Iya. terlalu berlebihan Mas. Oh tidak berlebihan, 1 periode lagi. Iya. Silakan. Ya, Mbak terima Mercy. kasih. Terima kasih Mas Putu, terima kasih Bang Ovir, terima kasih kawan-kawan semua. Seperti yang tadi Bang Ovir bilang, tanpa Mas Putut susah juga untuk jalan. Kalau kita mah ngeggerakin aja ya Bang ya, ngompor-ngomporin, memprovokasi aja gitu loh. Terima kasih semua. Ya senang sekali ya akhirnya terselenggara begitu. Jadi awalnya kami mau menyelenggarakan secara offline. Sudah dijadwalkan di akhir Januari 2022, tapi ternyata sulit. Jadi terpaksa harus virtual lagi dan mundur. Mas Putut sempat juga bilang, ini udah gak buka tahun lagi nanti nih kalau bulan 3, bulan 4, bulan 5 gitu kan. Akhirnya ya kita paksakan, walaupun sebenarnya masih berharap gitu dari akhir Januari, ntar kali turun-turun angkanya. Tapi kok malah makin naik begitu. Akhirnya balik lagi ke virtual seperti tahun lalu. Tapi positifnya dengan virtual, akhirnya kita bisa menyapa lebih banyak kan. Artinya tidak tersekat-sekat dengan ruang begitu, kita bisa berkumpul bersama-sama secara virtual begitu. Ya jadi pandemi ada hikmahnya begitu ya Mas ya. Demikian dari saya, terima kasih. Fristian juga nih udah kali kedua direpotin, teman-teman panitia. Ada Gita juga dari Kompas TV, Billy, ada Mbak Lucy juga yang menyiapkan rundown dan segala macam
perlengkapan acara juga. Terima kasih Mbak Lucy, dengan kondisi masih dapat hasil PCR positif, masih mau direpotin oleh PWKI. Begitu pula Mbak Veronica, di tengah-tengah kesibukannya meeting segala macam masih juga mau kita repotin membantu teman-teman PWKI terlibat dalam acara untuk menyiapkan misa bersama Mbak Rina. Terima kasih juga Mbak Rina. Terima kasih. Dari saya cukup? Ya, saya juga memanggil ya Om Tommy. Ah, ini juga ini. Ini orang yang di belakang layar diam-diam menghebohkan. Ini penasehat apa ya? Kalau Om Putut tadi sesepuh penasehat katanya. Sesepuh penasehat. Ini Om Tommy ini emang luar biasa. Tadi dia mengurus ini piala-piala ini. Tadi sempat gimana tadi Om kata yang jual kok orangnya beda ya? Kan biasanya yang ngurus almarhum teman kita Mas Pipit Prabantoro. Pipit Prabantoro. Mas Pipit. Saya lupa. Biasanya ngurus Mas Prahoro. Pipit. Mas Pipit Prahoro. Tapi ternyata kan dia ada dipanggil Tuhan karena ada kecelakaan ya. Nah, Om Tommy nih yang bantu-bantu nih, yang banting tulang kemari ngurusin proposal. Monggo Om Tommy, 1-2 kata. Ya. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih saya masih bisa bergabung di sini. Sebetulnya ketua panitia itu pelaksana biasanya yang sudah pernah dapat. Tadi ini ada satu yang udah dapat tahun lalu malah dapat kurang aktif ini. Grand Prize ya. Saya dulu tercebur juga karena itu. Ini Mas Eko juga pernah dapat juga nggak pernah ini nih. Nggak pernah gabung juga nih. Jadi ada hukum yang tidak tertulis, jadi yang pernah dapat mestinya lebih aktif untuk bantu sebagai volunteer terutama. Memang di sini tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur tekanan, yang penting hati diberi, itu aja, dan punya sedikit meluangkan waktu saja. Itu saja dari saya. Tadi saya menggantikan teman kita yang sudah mendahului. Jadi waktu tadi saya ambil, kok Mas yang itu nggak datang? Biasanya dia sudah nggak ada. Innalillahi gitu. Oh ya, tolong didoakan aja Pak, Bu. Oh ya, terima kasih. Tadi sudah didoakan dalam misa juga. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap optimis di tahun ini dan tetap tersenyum kembali. Terima kasih. Terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk yang sudah maju. Terima kasih. Ketua Mas panitia, Putut, Mas Tommy, Ketua Mas tim Sofier, penggerak. Mbak Mercy juga terima Mas kasih. Tommy juga makasih. Sebenarnya kita masih ada satu lagi sambutan. Kita bersyukur Menkominfo ya, Menteri Komunikasi dan Informatika juga bersedia dan berkenan. Dan Dari juga tahun memberi lalu ya, support Ketua Panitia ya, dari tahun lalu juga sudah ikut bersama kita di acara Misa Buka Tahun PWKI. Kali ini beliau juga merespon positif apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman wartawan Katolik dan tentunya ada harapan yang ia sampaikan. Kita ikuti bersama sambutan dari Menkominfo Johnny G. Plate. Shalom, salve, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia, Bapak Ansi Ovier dengan Paluin. Yang saya banggakan para wartawan dan wartawati Katolik Indonesia di seluruh wilayah tanah air, saudara-saudari sekalian. Kita tentunya patut bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih, bahwa atas penyelenggaraan ilahinya lah kita dapat merayakan acara buka tahun bersama di tahun 2022 ini. Sebuah acara yang rutin diselenggarakan oleh teman-teman PWKI pada setiap awal tahun. Acara kali ini adalah yang ke-17, kepada saya diinformasikan demikian. Semoga PWKI dapat terus menyelenggarakannya di tahun-tahun yang akan datang. Rekan-rekan wartawan dan wartawati Katolik yang saya kasihi, pada peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari yang lalu, kita telah banyak membahas upaya yang kita perlu lakukan dalam menciptakan fair level of playing fields bagi pelaku industri media mainstream konvensional dengan media baru, the new media, seperti over the top.
Salah satu upaya konkretnya yakni pemerintah akan menindaklanjuti usulan draft publisher rights yang diajukan oleh Dewan Pers dan Task Force Media Sustainability berupa payung hukum setingkat peraturan pemerintah. Saat ini dalam tahap pembahasan yang intensif. Meskipun bukan silver bullet untuk memastikan ekosistem industri pers yang independen dan berkelanjutan, ketentuan publisher rights merupakan salah satu alternatif kebijakan publik yang menempatkan posisi industri pers setara dengan platform digital dengan jumlah pengguna yang besar. Dengan adanya payung hukum ini, diharapkan dapat terwujud konvergensi industri media. Kami telah dan akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga-lembaga terkait dalam penyusunan regulasi ini untuk merespons tuntutan perkembangan digital. Rekan-rekan wartawan dan wartawati yang saya banggakan, kebutuhan akan pembentukan publisher rights ini juga tidak terlepas akibat dari pandemi COVID-19 yang telah mengakibatkan disrupsi pada berbagai bidang kehidupan, termasuk pers dan jurnalisme. Pembatasan mobilitas dan aktivitas fisik telah mengubah cara hidup bermasyarakat, cara berkomunikasi, hingga cara mengakses dan mencari sumber informasi dari media. Di sektor konsumsi media, terjadi pergeseran konsumsi media yang dinikmati oleh masyarakat. Selama 1 dekade terakhir, yakni dari tahun 2011 hingga tahun 2021 yang lalu, konsumsi media konvensional mengalami tren yang terus menurun. Tren tersebut terlihat dari konsumsi media cetak yang turun sebesar 50%, televisi sebesar 24%, dan radio sebesar 19%. Di sisi lain, media berbasis desktop mengalami peningkatan konsumsi sebesar 25% dan media berbasis seluler sebesar 460%. Demikian dikutip dari Zendit Record dan Rescue Time tahun 2021. Di sektor produksi, 75% eksekutif perusahaan global di bidang komunikasi dan jurnalisme dan media massa menyampaikan bahwa kebutuhan untuk berinovasi tidak pernah lebih tinggi dari sebelumnya. Lebih lanjut, 86% dari para eksekutif tersebut percaya bahwa untuk bersaing di dunia yang serba digital, dibutuhkan strategi bisnis yang memposisikan audiens serta pelanggan sebagai mitra kerja. Dikutip dari Accenture tahun 2020. Rekan-rekan wartawan dan wartawati Katolik yang budiman sekalian, berbagai data di atas menunjukkan bahwa kita perlu terus berinovasi dan beradaptasi dalam menghadapi disrupsi teknologi dan pandemi COVID-19 untuk menjaga relevansi dan eksistensi media. Seperti yang dikatakan oleh CEO Cisco, John Chambers, if you don't innovate fast, disrupt your industry, disrupt yourself, you will be left behind. Melalui tugas jurnalistik yang diemban oleh rekan-rekan wartawan, wartawati sekalian, mari jadikan ini sebagai ladang pengabdian kepada masyarakat, sekaligus wujud aktualisasi kasih dan pelayanan terbaik pada Tuhan. Terus perkuat kolaborasi, tumbuhkan inovasi, bersama-sama kita songsong. Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, salve. Baik, terima kasih. Sama-sama tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kolaborasi, inovasi, dan juga koneksi ini mudah-mudahan yang menjadi harapan kita bersama. Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Dan kami akan mengajak Anda juga pada kesempatan ini sebuah video kolaborasi. Inilah mereka semua yang telah memberikan banyak kontribusi secara pribadi dan juga secara volunteer. Ya, membuat Indonesia kembali tersenyum. Kini kita sampai pada pemberian penghargaan dari Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia, di mana kegiatan ini sudah secara rutin digelar beberapa tahun belakangan ini. Dan penghargaan spesial ini diberikan kepada sejumlah
orang dan juga tokoh ya, bisa kita bilang seperti itu, yang dianggap mempunyai peranan penting dalam menjaga Indonesia, memelihara keberagaman, semangat persaudaraan, dan juga kemanusiaan, termasuk membuat kita tersenyum. Tahun ini ada 5 tokoh spesial yang akan dianugerahi atau diberi anugerah oleh PWKI. Mereka tentu bukan sosok yang sembarangan, dalam arti tentu banyak kontribusi, banyak hal baik yang telah dilakukan di lingkungan sekitar. Kelima tokoh ini memiliki jasa di bidang masing-masing, tentu tanpa melihat latar belakang, suku, ras, agama, melainkan juga mengedepankan persatuan dan rasa cinta tanah air. Informasi dari teman-teman operator semuanya sudah bergabung secara virtual. Jadi sebenarnya saya mau sapa satu persatu, tapi sepertinya kita masuk ke bagian acara saja karena sudah bergabung semua dan tentu kita punya punya pengumuman siapa secara resmi, siapa saja yang mendapat penghargaan dari PWKI tahun ini. Siapa saja mereka? Ini dia sosoknya. Oke, langsung saja saya akan menyapa penerima penghargaan pertama. Seharusnya sih ada videonya. Kita coba untuk tunggu. Masih bisa dalam proses? disiapkan videonya sehingga mereka yang sudah bergabung secara virtual kita bisa sapa sebelum secara langsung kita sapa secara langsung. Baik. Kita bisa saksikan videonya. Ada videonya? Ada rekan kita wartawan Tribun Batam yang terlibat secara virtual, Tom Limahekin. Halo Tom. Selamat Halo Risti. malam. Selamat malam Risti. Terima kasih. Sehat ya Tom ya? Sehat Pak. Baik, langsung saja saya persilahkan Tom untuk menyapa siapa yang akan diberikan penghargaan pada kesempatan ini. Oke, baik Risti. Langsung saja kita sapa Mbak Karina Jo dari Inggris. Halo. Boleh kita beri Halo. tepuk tangan. Keren nih. Selamat pagi ya. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Siapakah Karina Jo ini mungkin, Tom? Ya, Mbak Karina ini merupakan ilmuwan Indonesia, salah satu pemilik hak paten vaksin AstraZeneca. Wow, kita beri aplaus ya. Nah, baru kita saksikan video berikut ini untuk menggambarkan siapa sosok Karina Jo sebenarnya. Tentu Anda sudah mengikuti banyak sekali, teman-teman wartawan menulis banyak mengenai sosok yang kita banggakan yang saat ini bergabung secara virtual. Kita saksikan videonya berikut ini. Luar biasa ya kiprahnya Karina Jo. Karina, apa kabar? Oh, saya baik-baik, terima kasih Mbak. Iya, Karina kita sangat bangga mempunyai seorang Karina Jo. Mungkin boleh memberikan 1-2 patah kata bercerita apa yang menginspirasi atau menyapa teman-teman wartawan dari seluruh Indonesia. Silahkan. Ya, halo semuanya, selamat malam para hadirin. Saya Karina Jo. Saya sangat bersyukur menerima penghargaan ini. Saya dan tim telah membuat kemajuan yang nyata dengan vaksin yang kami kembangkan dengan tingkat produksi tinggi, sehingga hampir 3 miliar dosis kini telah diproduksi dan didistribusikan ke seluruh dunia. Dan yang paling penting, vaksin ini sedang diproduksi di 5 benua, 15 negara berbeda dengan lebih dari 25 fasilitas manufaktur di seluruh dunia, dan vaksinnya didistribusikan tanpa profit selama masa pandemi. Namun kami mengerti dunia masih membutuhkan jauh lebih banyak vaksin, dan terutama di beberapa negara tertentu. Kami juga sangat memperhatikan hal ini. Meskipun merupakan kehormatan pribadi yang besar untuk menerima penghargaan ini, harapan saya adalah bahwa penghargaan ini juga dapat membantu orang-orang melihat pentingnya vaksin
dan betapa berharganya ilmu sains. Ilmu pengetahuan memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan besar yang dihadapi dunia. Pandemi adalah salah satunya, tetapi kita semua tahu ada banyak tantangan lainnya seperti perubahan iklim. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan saya, tim ilmuwan brilian yang bekerja dengan saya di University of Oxford. Terima kasih untuk Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia yang telah memberikan penghargaan ini. Menurut saya peranan wartawan sangatlah penting di dalam masa pandemi. Contohnya dengan memberikan kabar terkini mengenai virus corona, memberikan informasi tentang protokol kesehatan wajib, dan juga memberikan informasi yang benar untuk menangkal hoax yang beredar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk para wartawan dan para panitia dan para penasihat. Selamat untuk para pemenang yang lainnya. Saya harap Anda semua menikmati acaranya dan Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Mbak Karina. Kami Terima yang kasih. berterima kasih luar biasa karena Mbak Karina dengan dengan banyak ilmuwan lain membuat kami sudah divaksin termasuk warga negara di Indonesia. Terima kasih Ya. sudah membuat Dan kami mengharumkan lebih nama Indonesia juga ya. punya imunitas Terima lebih kasih. baik untuk menghadapi COVID-19. Oke, ini di samping Sukses saya, selalu. ini penghargaannya. Nanti kami akan atur bagaimana ini bisa sampai ke sana atau perlu kami antar juga tidak keberatan ya. Saya mau ikut. Boleh, Pak. Ikut. Kalau ke Inggris. Baik. Terima kasih, Karina. Terima kasih Ya. banyak. Ya, Tom kasih. juga terima kasih, Terima kasih. sudah Terima menyapa kasih, kita Risti. pada Ya. malam hari ini. Salam sehat selalu untuk teman-teman di Batam. Oke. Terima kasih. Selanjutnya kita akan ke sosok penerima penghargaan berikutnya. Saya menyapa rekan saya Marcel Callen, wartawan dari Media Indonesia. Wah, paling timur Indonesia. Dari Media Indonesia Papua untuk terlibat bergabung secara virtual. Sudah bergabung sih dari tadi. Marcel, selamat malam ya. Kita beda 2 jam. Selamat malam. Sudah mau jam 10 nih ya. Selamat malam Marcel. Sudah di-unmute kah? Oke, kita masih belum mendengar audio dari Marcel. Mungkin bisa dibantu oleh teman-teman operator. Sudah bisa dicoba Marcel? Oke, terima kasih Christian, ya. teman-teman di Jakarta. Oke, langsung aja ya kita sapa Cinta Laura Kiel sebagai pemenang, Wah. sebagai yang kali ini kita berikan penghargaan. Cinta Laura ini seperti kita ketahui sebagai artis dan pegiat kebangsaan. Gagasan-gagasannya soal nasionalisme inilah yang menjadi dasar PWKI memberikan penghargaan. Halo Cinta Laura. Halo, selamat malam. Terima kasih Selamat sudah berkenan malam. terlibat. Sedang di mana sekarang Cinta? Waduh, panjang nih kayaknya nih perkenalannya nih. Marcel di rumah karena gara-gara COVID semakin meningkat angkanya, kita jadi harus dari rumah melakukan acara ini malam ini. Padahal saya sudah excited banget untuk bisa datang ke venue-nya secara langsung. Wow. Terima kasih. Berarti ada Sebelum kita kesempatan lanjut, untuk bisa kita lihat diundang di waktu dia lain dulu. ya, Cinta ya. Yeah, hopefully, amen. Oke. I would love that. Ya, kita mengenal Cinta, Anda tentu banyak melihat di banyak stasiun televisi, di media sosial bagaimana narasi-narasi cinta begitu bernas begitu. Itu satu dari banyak narasi cinta yang begitu penuh semangat, penuh narasi positif. Marcel yakin gak mau nanya banyak ke Cinta, kita dapat waktu Cinta untuk hadir di hadapan wartawan. Cinta, Marcel ini salah satu wartawan dari Timur Indonesia, saya tadi sudah menyebut ya, dari Papua. Ada pertanyaan khusus mungkin Marcel? Ya, mungkin lain kali aja kalau tidak langsung. Silakan Cinta, kami memberikan kesempatan untuk Cinta memberikan sambutan. Oke, kalau gitu saya izin bertanya kepada Cinta, mungkin bisa berbagi. Cinta, tema kami malam ini atau tahun ini adalah membuat Indonesia tersenyum kembali. Dari perspektif Cinta sendiri ini, di tengah kita ada pandemi COVID-19, ekonomi kita terhantam, mungkin juga ini konteksnya bicara di hadapan teman-teman wartawan nih Cinta, teman-teman wartawan seluruh Indonesia. Cinta mau bilang apa kepada kami semua untuk tadi konteksnya? Ayo kita tetap tersenyum dong, pun di tengah kesulitan, semua orang pasti menghadapi kesulitan yang sama.
Ya, sebenarnya ini tema yang sangat sangat baik membuat Indonesia tersenyum kembali karena suatu hal yang menjadi fokus aku tahun ini adalah sebuah gerakan yang aku namakan Act of Love. Mungkin karena aku merepresentasikan anak muda Indonesia, suatu hal yang aku sering lihat adalah berita-berita yang negatif, yang buruk, yang menjatuhkan, yang menghakimilah yang biasanya sering tersebar dan menjadi viral. Dan aku harap melalui gerakan Act of Love ini kita bisa merubah hal tersebut karena aku rasa dengan dunia digital semakin berkembang, mental anak muda semakin terdampak karena banyaknya berita selain berita buruk, tapi juga hal-hal yang benar-benar membuat anak muda mempertanyakan harga diri mereka dan value mereka sebagai manusia. Jadi apa yang aku ingin katakan adalah aku harap aku, teman-teman wartawan, teman-teman di luar sana bisa bekerja sama agar nggak hanya di tahun ini, tapi tahun-tahun ke depan kita bisa berjuang agar bisa melihat sebuah paradigm shift agar generasi muda Indonesia bisa lebih kuat dan bereaksi secara positif jika harus menghadapi suatu hal yang pahit, agar mereka bisa punya mental yang kuat dan tersenyum apapun circumstance yang mereka alami. Wow, Kak, luar dari biasa ini ya. Cinta untuk kita semua, teman-teman wartawan memberikan informasi yang positif, yang tidak mengandung berita bohong atau disinformasi, misinformasi, tapi juga menebar optimisme untuk sama-sama kita kuat menghadapi pandemi COVID-19. Oke. Cinta, saya berharap Cinta bisa melihat secara virtual. Ini Romo yang langsung berdiri di samping. Romo Goris. Dari Atambua ya, dari Atambua. Nusa Tadi Tenggara Marcel Timur. dari Papua dan ini dari Atambua, Nusa Tenggara Timur. Perbatasan dengan Timur Leste ya. Jadi ini spesial untuk Cinta. Mudah-mudahan semakin banyak lagi karya-karya yang bisa dihasilkan dan tentunya teman-teman jurnalis sangat bangga memiliki Cinta dan juga selalu akan mendukung Cinta. Terima kasih. Well, terima kasih, dan sebenarnya aku belum memberikan remark aku sih, tadi aku hanya menjawab pertanyaan doang. Baik, kami berikan waktu dipersilakan kalau begitu. Kami menyiapkan, ya silakan. Jadi pertama-tama aku mau bilang terima kasih sekali kepada Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia atas penghargaannya yang sudah diberikan kepada aku. Aku sangat terharu dan bangga karena sudah dianggap layak untuk mendapatkan penghargaan ini. Pertama-tama yang pasti aku ingin mengatakan bahwa aku merasa bahagia bisa mewakili anak muda Indonesia dalam menanamkan rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap budaya, kepercayaan, dan latar belakang yang sangat beragam yang dimiliki negara ini. Dan tentunya dalam kondisi negara saat ini yang bisa dibilang dipenuhi dengan konflik, peran anak muda sangat penting dalam menyebarkan sifat yang toleran, pengertian, tanpa prasangka, dan tentunya merangkul perbedaan agar Indonesia dapat terus maju dan sungguh-sungguh menjadi bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Ada sebuah quote, "Strength lies in differences, not similarities." Sebuah quote yang pernah dikatakan seorang penulis berpengaruh, Stephen Covey. Pesan saya buat anak muda, pesan aku untuk anak muda adalah jangan pernah membiarkan siapapun membuat kalian merasa kecil karena sebuah kekurangan atau perbedaan yang kalian miliki. Jangan pernah membatasi kemampuan diri kalian hanya karena rasa takut akan opini orang lain atau keinginan untuk disukai. Karena realitanya adalah kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Yakinlah dengan diri sendiri dan terus kejar mimpi yang kalian miliki sebagaimanapun mustahilnya hal itu. Kenapa? Karena aku percaya bahwa masing-masing dari kalian memiliki jiwa petarung dari nenek moyang kita yang dulu ikut berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Oleh karena itu, kalian harus selalu bangga dengan diri kalian sendiri dan percaya bahwa kalian memiliki skill set, intelijensi, kemampuan, dan potensi yang setara dengan siapapun di negara ini maupun di dunia ini. Jiwa dan mindset yang sadar bahwa tidak ada siapapun yang layak merendahkan atau menyepelekan kalian hanya karena perbedaan suku, ras, agama, atau apapun itu. Perbedaan di antara kita adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang mampu memajukan, memperkuat,
dan menyatukan kita semua agar bisa menjadi aset bagi negara kita tercinta. Oleh karena itu, mari kita juga merangkul segala perbedaan indah yang dimiliki Indonesia dan terus mengapresiasi keberagaman yang membimbing identitas bangsa. Terima kasih. Have a good evening, everyone. Terima kasih. Terima kasih Cinta. Wah, luar biasa. Cinta, sekali lagi terima kasih. Selamat meneruskan kerja-kerja baik yang Cinta sudah berikan. Romo, terima kasih sudah. Romo mau memberikan pesan buat Cinta. Oh ya, terima kasih untuk kesempatan, untuk Cinta dengan semangat kebangsaan. Saya pikir Cinta sudah ikut ini pendidikan Lemhanas. Oh ya. Karena narasinya ya Romo ya. Ya narasinya ya. Jebolan Lemhanas itu. Wah. Mantap sekali punya pemikiran tentang kebangsaan, tentang patriotisme, tentang nasionalisme yang bagus. Tingkatkan dan semangat kita bersama pasti bisa. Romo. Terima kasih Romo Goris. Terima kasih. Jangan lupa diantar ke Cinta penghargaannya. Romo, jadi Cinta Romo mau bilang Cinta tidak mengikuti secara formal sekolah-sekolah kebangsaan, tapi Cinta punya nilai-nilai itu, sudah punya nilai-nilai kebangsaan dalam dirinya. Wah luar biasa, kita bangga punya sosok anak muda seperti Cinta. Terima kasih sekali lagi. Congratulations juga Cinta, sukses selalu. Terima kasih Cinta. Selalu. Marcel, thank you sudah bergabung dari Papua. Sama-sama. Thank you Cinta, Marcel. Selamat malam Marcel. Selamat malam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Romo. Iya, selanjutnya anugerah terima kasih disampaikan oleh PWKI kepada yang sudah tidak asing lagi. Ada saya mau nyapa dulu ya, ada rekan saya Valentina Sitorus, jurnalis dari Kompas TV Jakarta. Valentina, selamat malam. Nah, Valen yang akan menyampaikan. Selamat malam Kak Kristi, Kak Fristian. Hai. Ini harus kompak. Jadi cewek-cewek rame ya jadinya ya. Kita jadi rame karena ini mungkin adalah fansnya paling banyak adalah cewek-cewek, saya yakin. Mungkin harus dilakukan survei oleh berbagai lembaga survei, tapi Anda bisa lihat bagaimana Valen begitu bersemangat masuk ke link Zoom. Ya, saat ini senyumnya sumringah sekali karena dia dan menyapa baju seseorang. merah muda ya. Kalau tidak salah dari jauh ini merah atau merah muda. Kalau gitu merah saya nggak berani nyapa. Kali ini kesempatan saya berikan kepada Valen. Oke, terima kasih Kak Kristi. Kali ini giliran saya ya yang boleh menyapa anak muda yang benar-benar sudah kita kenal semua, atlet bulu tangkis Indonesia. Kita sambut, kita boleh tepuk tangan paling meriah Jonathan Christie. Selamat malam. Halo, salam sehat. Halo Jojo. Halo, selamat malam semuanya. Oke, nah Jojo ini Kak Fristian, Kak Kristi dan teman-teman PWKI mungkin kita kenalnya sebagai atlet bulu tangkis Indonesia ya, tapi ternyata di sosial media Jojo ini lebih dikenal sebagai sosok yang dermawan. Nah, karena banyak sekali aksinya yang memang menginspirasi, terutama yang digerakkan Jojo dengan teman-teman atlet bulu tangkis lainnya. Selain juga kemarin yang terbaru yang membuat kita kaget adalah Jojo ini kan namanya naik daun sekali nih ketika juara di Asian Games 2018. Kemudian yang menginspirasi adalah bagaimana niatnya Jojo ini untuk membangun sebuah masjid dan sekolah darurat di Lombok yang kala itu ada bencana gempa ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah, di sana membangun itu dan kemudian kemarin setelah menjuarai Thomas Cup ternyata 50% bonus yang diterima dari pemerintah semuanya digunakan untuk diberikan kepada mantan atlet berprestasi yang hingga kini hidupnya berkekurangan. Tepuk tangan dulu dong. Boleh kita beri tepuk tangan ya. Luar biasa. Ini adalah sosok anak muda yang bisa menjadi contoh karena bisa menjadi terang di tengah masyarakat. Dan kali ini PWKI juga mengucapkan terima kasih kepada Jojo dan kami ingin memberikan penghargaan anugerah terima kasih kepadamu 2022. Tapi sebelum penghargaan itu diterima, kita mungkin boleh ya lihat video singkat yang sudah disiapkan oleh tim panitia.
itu tadi videonya Jojo. Jojo, mungkin langsung saja boleh menyapa teman-teman PWKI dan satu pertanyaan. Valen boleh ya kalau ngasih pertanyaan tambahan ya. Iya. Berarti Kak Kristi dulu aku nih. Iya. Jo? Ya. Soalnya belum kedengaran suaranya. Dari tadi belum kedengaran suaranya. Oke. Jadi ini Risti sama Valen lagi ada pertanyaan. Ini seharusnya nih sebenarnya desainnya mau nanya semua nih Jojo. Jadi sebenarnya nggak ada di rundown. Tapi nggak apa-apa lah. Kita berbaik hati buat Valen sama Risti yang mau berlomba bertanya kepada Jojo. Saya jadi moderatornya ke Valen lebih Kamu dulu. yakin nggak mau home pimpa sama kita berdua? Oke, baik. Kalau cukup begitu Valen aja duluan. Oke. Jojo, kan kamu udah udah memberikan aksi-aksi positif yang tentu menginspirasi teman-teman muda di Indonesia untuk melakukan kebaikan dan menjadi terang Tuhan di kehidupan ini. Nah, setelah kemarin membangun masjid, kemudian juga sekolah darurat, pasca bencana terjadi di Lombok, kemudian juga memberikan 50% bonus yang diberikan pemerintah untuk diberikan kepada mantan atlet berprestasi yang hidupnya berkekurangan. Bukan untuk selalu mengandalkan kebaikan kamu ya, tapi kemudian aksi positif apa yang kemudian akan menjadi continue untuk kedepannya, yang tentu berdampak semua masyarakat. Iya, aku sih awalnya memang dari dulu dididik sama orang tua, dididik oleh pelatih juga, untuk ketika kita mendapat berkat yang datangnya itu dari Tuhan, kita juga harus menjadi berkat untuk banyak orang. Dan itu yang selalu aku pegang sampai detik ini, dan akan selalu aku pegang juga sampai nanti juga, sampai depannya gitu. Jadi apapun itu yang bisa aku lakukan untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan semua orang, itu pasti akan aku lakukan. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi mungkin tidak hanya membuat Indonesia kembali tersenyum ya Kak, tapi mungkin bisa menjadi membuat Indonesia terus tersenyum. Luar biasa Jojo. Keren. Sekarang giliran Risti, ya silahkan. Kayak kuis ya jadinya nih ya. Jojo, kamu banyak diidolakan orang, terus cewek-cewek, tapi kamu sendiri punya idola nggak? Atau siapa yang menginspirasi kamu melakukan hal-hal kemanusiaan seperti ini? Kalau untuk idola yang aku lihat sebagai aku jadi bisa berbagi pada sesama itu sebenarnya sih nggak ada. Aku cuman ingat selalu yang apa kata pelatih aku juga, apa kata orang tua aku juga, untuk terus rendah hati, terus membaca Alkitab, dan aku belajar banyak dari ketika aku belajar Alkitab, karena setiap hari ketika pagi-pagi aku baca Alkitab itu akan selalu ada pencerahan baru, pencerahan hal-hal apa yang harus aku perbuat dalam satu hari itu gitu. Dan bahkan bukan hanya satu hari itu aja gitu. Ketika beberapa saat kemudian aku merasakan hal yang apa aku baca pada saat itu, aku bisa flashback lagi dengan nilai yang berbeda gitu. Jadi aku belajar banyak sih sebenarnya dari orang tua, dari pelatih aku juga, dan yang paling penting sih dari baca Alkitab sih. Oke, terima kasih Jojo. Selamat sekali lagi. Ini Michael Billy, salah satu juga anggota dari PWKI, menunjukkan piala yang seharusnya kami bisa serahkan secara langsung. Billy bisa lebih merapat sedikit. Iya. Jojo gitu ya. Jadi mungkin akan kami coba sampaikan dengan berbagai cara supaya bisa sampai ke Jojo yang sampai ke berhak tangan untuk Jojo segera ya. menerima penghargaan. Terima kasih sekali lagi buat Jojo, terima kasih Terus untuk menginspirasi ya Jojo. Untuk Valen juga terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Valentina Sitorus, selamat malam. Jojo sukses selalu. Terima kasih Billy. Selanjutnya ada senior saya. Saya manggilnya Om, karena ini senior sekali. Dulu mungkin waktu kecil hanya bisa lihat di koran aja nama beliau terpampang. Menulis banyak hal. Kita coba sapa Om Peter Gero. Nah, selamat malam. Selamat malam Om Pet. Selamat malam. Wah, terima kasih.
Background-nya belum diganti nih. Kenapa? Gambar latarnya belum diganti nih, Messi-nya terlambat nih. Oh iya. Nih Om Pit nih yang gak ganti virtual background, bener ya tadi Cinta, Jojo, apa semua pakai. Om Pit terima kasih banyak sudah bergabung. Tadi saya lihat dari awal kita acara ya sudah Ya, betul bergabung Om sekali. Pit. Secara virtual. Ini gimana nih kita ngasih penghargaannya nih kalau Om Pit nih, gimana nih? Iya, ini kasih kesempatan langsung aja ya ke Om Pit ya. Om Pit mungkin bisa menyapa secara langsung teman-teman wartawan. Tapi nih ini Mas Ovier diundang ke depan Mas. Ayo Mas ini. Ya. Halo ya. Sebentar ya Om Pit ya. Nih Mas Ya, Ovier. siap. Nih Ovier nih mesti cepat nih Ovier nih. Aduh. Nah, makanya Om. Nih Om. Om ini sembari ditunjukkan seharusnya kami bisa sampaikan secara langsung ke Om. Tapi mungkin Om bisa sampaikan pesan-pesan buat kami. Ini semua wartawan-wartawan muda nih yang gabung secara virtual. Itu pesannya. Terus mungkin bisa dalam konteks tema kita malam ini atau tahun ini, yaitu membuat Indonesia tersenyum kembali. Silakan Om. Ya, terima kasih. Selamat malam semua teman-teman wartawan Katolik di mana saja. Jadi saya sudah bersama-sama dengan teman-teman wartawan ini sudah 17 tahun sejak awal dengan Mas Putut. Jadi awalnya memang PWKI ini dibikin paguyuban. Jadi nggak boleh politik, apolitik sama sekali. Dan memang nggak boleh partisan. Jadi nama Katoliknya itu untuk biar kita akrab saja. Tapi yang paling utama itu biar teman-teman wartawan itu tidak saja semakin benas dalam membuat berita-berita yang baik, berita-berita yang mesti penuh kasih, dan juga berita-berita yang tadi bisa membuat semua orang yang membacanya itu mendapat nilai tambah, mendapat senyum kembali. Dan karena itu wartawan Katolik mesti dibuat juga dari awalnya yang mesti banyak senyum. Seperti saya ini, jadi memang wartawan kalau belum memulai berita sudah mulai dengan galak, lalu marah dan tidak santun tanda petik ya. Nah, udah itu beritanya juga tidak bisa membuat Indonesia senyum kembali. Nah, itulah saya semangatnya pertama dengan Mas Putut dulu membuat wartawan Katolik ini antara lain selain menambah nilai tambah ilmu juga nanti bisa saling membantu karena tidak semua kita wartawan ini punya keberuntungan yang sama ya dalam hidup secara ekonomi maupun juga sosial. Kira-kira itu yang semangat awal bikin PWKI ini ada dan sampai sekarang 17 tahun. Puji Tuhan tetap bertahan dan akan lanjut terus karena ada Ovier, ada Mercy yang semangatnya luar biasa. Saya akuin itu. Salut. Terima kasih Om Pit. Juga selalu menjadi ini ya, menemani Mas Putut ya. Motor penggerak juga ini ya. Jadi motornya banyak kalau di PWKI ya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi dan ini persembahan untuk Om Pit nanti akan diserahkan secara langsung ya ke Om Pit di waktu dan kesempatan lainnya. Iya, kita harapkan. Terima kasih Ovier, terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih ya. Terima kasih semua. Mas Putut, terima kasih. Terima kasih Om. Mas Ovier, jangan pergi dulu. Ada masih ada satu lagi. anugerah lagi sebenarnya yang akan Pak disampaikan. Ya. Dan ini kita sampaikan kepada Pak Hendro Priyono ya. Ya. Pak Hendro Priyono sudah Profesor Dr. Hendro Priyono. Betul. Ya, mungkin malam hari ini tidak bisa hadir baik secara langsung maupun juga secara virtual. Betul. Tapi kita coba tunjukkan pada teman-teman wartawan, Bapak Ibu yang bergabung bahwa kami sudah sediakan pialanya dan kita harapkan bisa punya kesempatan untuk menyampaikan secara langsung kepada beliau gitu ya, karena kontribusi beliau juga luar biasa untuk terutama di bidang intelijen karena beliau merupakan guru besar intelijen pertama di dunia. Boleh kita beri aplaus luar ya. Biasa ya. Oke, luar biasa. Mas Ovier, terima kasih sudah membantu kami menunjukkan pialanya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita ikuti bagian acara yang menunjukkan bagaimana Indonesia ke depan. Indonesia Outlook 2022. Ya, kita masuk kepada Indonesia Outlook. Kami hadirkan dua narasumber utama yang akan memaparkan data dan informasi terbaru saat ini. Yang pertama adalah Evi Haryadi, Direktur Perencanaan Corporate dari PLN.
Kemudian yang kedua adalah Dani Amrul Idan, Direktur Kelembagaan dari Mind ID. Apakah sudah hadir bersama kita? Kita coba sapa. Ibu Evi, selamat malam. Malam, terima kasih Mbak. Selamat malam Mbak, saya Bapak Mbak. Bapak Evi. Wah, salam kenal Pak. Salam kenal ya. Salam kenal. Baik, Pak Evi sehat? Sehat, Alhamdulillah. Selamat malam. Pak, terima kasih sudah berkenan hadir di acara Misa Buka Tahun PWKI kali ini. Nah, bunyi handphone. Ini kejadian biasa sekali kalau di masa pandemi COVID-19 kita lagi join Zoom, kemudian bunyi telepon. Pak, tadi sesuai dengan apa namanya bagian dari acara ini. Wah. Ini sepertinya Halo. ini ya sudah ditunggu. Oke. Untuk melihat bagaimana Indonesia ke depan, Indonesia Outlook 2022, mungkin Bapak bisa gambarkan kepada kami. Halo. Nah, mungkin dibantu pinnya salah nih Mas. Nggak Oke. apa-apa, Nah, nggak Pak apa-apa. silakan Pak, kami menyimak dengan baik. Sudah benar. Baik, Pak Evi mungkin terlebih boleh- dahulu. Pak Evi terlebih dahulu. Pak Evi. Pak Admi mungkin boleh di-mute dulu. Ya, silakan Pak Evi. Silakan Pak, kami sudah menyaksikan di Terima layar. kasih MC atas kesempatannya. Yang kami hormati Ketua Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia, yang kami hormati Panitia Diskusi Kebangsaan Buka Tahun PWKI di tahun 2022 ini, wartawan dan wartawati Katolik di seluruh Indonesia ya yang hadir pada hari ini. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia untuk bisa bicara di malam hari ini di acara Buka Tahun PWKI yang diminta bicara terkait dengan green energy. Ya mungkin kalau kita lihat green energy, ini saya tidak akan menyampaikan paparan, mungkin akan menyampaikan beberapa gambaran umum karena waktunya juga cukup singkat. Kita melihat green energy ini sudah menjadi satu isu yang sangat viral dua tahun terakhir, terutama sejak mulai adanya COP26 tahun lalu dan akan adanya G20 tahun ini. Di COP26 kemarin Presiden kita, Bapak Jokowi, sudah menyatakan komitmennya untuk bisa memenuhi komitmen Paris Agreement, di mana Indonesia mempunyai komitmen untuk NDC 2030, National Determined Contribution, untuk menurunkan emisi 29% di tahun 2030. PLN sebagai agen pemerintah juga pada COP26 itu sudah mendeklarasikan kembali bahwa kita juga akan komit menjalankan net zero emission 2060. Bahkan pada kesempatan COP26 di Glasgow kemarin, kami sudah menandatangani bersama ADB project yang kita namakan early retirement melalui energy transition mechanism. Apa itu energy transition mechanism? Yaitu suatu mekanisme di mana kita akan melakukan early retirement pensiun lebih awal pembangkit-pembangkit coal kita atau PLTU dan mulai menggantikannya dengan pembangkit-pembangkit EBT. Nah, itu adalah komitmen green energy dari Presiden kita dan juga dari PLN sebagai salah satu agen pemerintah yang juga mensupport pemerintah. PLN juga tidak lepas dari disrupsi di sektor ketenaga listrikan. Kalau kita di sisi non kelistrikan mungkin sudah mengenal adanya
disrupsi seperti Gojek dan sebagainya, share ekonomi. Di sektor tenaga listrikan ada 3 disrupsi. Yang pertama adalah disrupsi terkait dekarbonisasi, desentralisasi, dan juga digitalisasi. Bahkan 2 tahun terakhir kita juga terkena disrupsi yang terkait dengan COVID-19. Kita mengalami kondisi penurunan beban yang cukup besar. Dan itu sudah terjadi, dan alhamdulillah di tahun 2001, di akhir 2001, dan mulai tahun ini kita sudah mulai pulih, dan ini membuat satu semangat baru bagaimana kita akan melalui tahun 2002 ini dengan lebih baik dan lebih baik ke depan. Target dari emisi, kalau kita lihat, bagaimana sektor yang sangat cukup banyak pengaruh adalah sektor energi, dan di dalam sektor energi ini ada sektor kelistrikan dan juga ada sektor transportasi. Di sektor tenaga listrikan, di 2020 paling tidak sudah ada emisi sebesar 240 juta ton CO2 ekuivalen, yang diperkirakan jika tanpa mitigasi akan mencapai 920 juta ton CO2 ekuivalen. Di sisi transportasi kurang lebih hampir sama, jadi ada sekitar 280 juta ton di tahun 2020 dan akan mencapai 860 juta ton di tahun 2060. Kita sudah berkomitmen, selain tadi, untuk bisa menekan net zero emission menjadi zero di tahun 2060, yang tadinya 960 juta metrik ton, itu akan menjadi zero. Dan ini membutuhkan satu semangat dan juga resources yang cukup besar. Kita sudah membuat rencana umum ketenaga listrikan yang akan berusaha memenuhi bauran energi 23% di tahun 2025, memenuhi NDC target nasional 29% di tahun 2030, dan net zero emission di 2060. Namun memang pembangunan EBT ini mengalami apa yang kita namakan trilema. Apa itu trilema? Trilema adalah kondisi di mana ada yang harus di trade off. Ada 3 hal yang harus di trade off. Yang pertama adalah terkait dengan environment sustainability. Yang kedua adalah yang terkait dengan energy security, dan yang ketiga adalah affordability. Environment sustainability sangat erat kaitannya dengan green dan sangat erat kaitannya dengan dekarbonisasi. Namun ini membawa biaya yang cukup besar karena sampai saat ini pengganti konvensional pembangkit kita seperti batu bara ini masih cukup mahal. Sehingga ini akan mengenai juga sisi affordability. Apakah pemerintah mampu membiayainya? Apakah masyarakat juga bisa turut serta membiayai ini lewat satu kenaikan tarif yang wajar? Dan di sisi lain juga teknologi yang ada itu masih belum benar-benar bisa digantikan yang cukup murah. Misalkan VRE, PLTS, dan PLT Bayu masih ada intermitensi di sana, sehingga energi security juga menjadi satu tantangan. Ini tantangan yang kita hadapi. Tantangan inilah yang perlu kita pecahkan. Tetapi apakah tantangan ini hanya tantangan? Apakah ada opportunity di dalamnya? Opportunity tetap ada. Kita melihat tadi bagaimana sektor transportasi harus diturunkan dari 280 juta yang tumbuh menjadi 860 juta
di tahun 2060 ini bisa diturunkan. Ini memang tantangan untuk menurunkan. Tetapi jika ini bisa diturunkan, maka kita bisa mengubah dari electric vehicle, misalkan sebagai contoh, itu menurunkan impor migas kita. Impor migas kita semakin besar dari tahun ke tahun, dan itu juga membawa defisit neraca berjalan. Dan jika ini bisa diubah menjadi electric vehicle, maka ini akan menjadi opportunity kita. Di sisi lain, kita juga mempunyai sumber-sumber EBT yang cukup besar. Ada hidro, ada panas bumi, dan kita juga mempunyai sumber-sumber mineral yang kita lihat ini menjadi tulang punggung dari teknologi EBT ke depan. Di sana ada timah, di sana ada nikel, di sana ada litium, dan ini adalah sumber-sumber yang bisa menjadi bahan dasar untuk PLTS, PLTB, dan lain-lain. Ini adalah opportunity yang bisa kita ambil. Saat ini Bapak Presiden sudah melarang kita melakukan impor bahan mentah, dan ini sudah membuat beberapa kemajuan di sisi industri hulu. Sudah mulai datang beberapa industri yang terkait dengan smelter. Namun ini belum cukup. Ini perlu juga nanti akan masuk sampai ke sektor hilir. Kita bisa menghasilkan baterai, kita bisa menghasilkan solar panel, yang tentunya ini akan membuat tumbuhnya industri kita, membuat tumbuhnya juga kebutuhan listrik yang kebetulan juga saat ini kami mengalami kondisi oversupply, dan opportunity ini harus kita capai, harus kita ambil dan kita manfaatkan. Itu kurang lebih yang kita akan hadapi di Green, dan kita melihat adanya tantangan, kita juga melihat adanya opportunity. Marilah kita pecahkan tantangan itu dan kita ambil opportunity sehingga Indonesia tetap terus tersenyum. Mungkin itu yang bisa kami share dari PLN, dan mudah-mudahan kita bisa mencapai apa yang kita inginkan menjadi Indonesia yang lebih tersenyum lebar di masa yang akan datang. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Baik, terima kasih Halo. Pak Evi Haryadi ya. Ini nggak salah lagi kan Pak ya? Nggak salah Mudah-mudahan lagi. lain waktu bisa lebih banyak soan biar lebih kenal. Terima kasih banyak untuk terima kasih penyampaiannya semua. tadi. Selamat malam, salam sehat selalu. Selamat malam. Iya, Direktur Perencanaan Korporat PT PLN Persero, Evi Haryadi. Dan selanjutnya kita Ikuti sambut juga Indonesia ya Outlook ya. bersama Bapak Dani Amrul. Pak Dani, kami persilahkan. Silakan Pak Dani. Baik, selamat malam. Salam sehat selalu untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Bapak Ibu yang berbahagia. Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu. Perkenalkan saya Dani Amrul Ihdan, Direktur Hubungan Kelembagaan dan Human Capital Holding BUMN Pertambangan Mining Industri Indonesia atau disingkat MindID. MindID memiliki 6 anggota grup yang disebut juga dengan 6 anak perusahaan. Ada PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia, PT Antam, Timah, Bukit Asam, dan Inalum Operating. Jadi sebagai holding BUMN Pertambangan yang menjalankan mandat konstitusi untuk mengelola sumber daya alam Indonesia untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Maka mandat besar yang diemban oleh MindID dari pemerintah ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengelola dengan melakukan eksplorasi secara agresif bagi semua daerah-daerah pertambangan yang ada di Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan juga mencukupi kebutuhan pasar dunia. Oleh karena itu, dalam outlook pasar komoditas kita, kalau kita melihat dari industri pertambangan, dalam hal ini adalah klaster minerba yang dikelola oleh MindID Group, maka kalau dari tahun 2021 saja,
harga komoditas kita naik secara signifikan. Sehingga alhamdulillah, puji Tuhan, bahwa pencapaian Mind ID di tahun 2021 kemarin itu mencapai rekor terbaik. Revenue kita sudah mencapai angka 85 triliun, dan bottom line kita, laba bersih, sudah sampai di angka 13,5 triliun rupiah. Dan ini tentu pencapaian yang extraordinary yang tidak hanya karena faktor harga komoditas dunia yang naik, tapi juga karena bisnis proses kita secara fundamental telah banyak mengalami perbaikan dan juga transformasi di berbagai sistem bisnis korporasi dan juga portfolio bisnis. Kalau kita lihat bagaimana tahun 2022 Mind ID mensikapi, tentu kita mensikapi dengan positif, dengan optimis bahwa 2022 akan lebih baik lagi, dan kita juga tidak boleh hanya sekedar menggantungkan proses bisnis kita, revenue stream kita dari harga komoditas dunia, tapi kita juga harus menjalankan mandat untuk melakukan eksplorasi secara lebih agresif lagi, karena banyak spot-spot wilayah-wilayah izin usaha pertambangan yang belum terutilisasi dengan baik. Ini menjadi opportunity dan challenging sendiri bagi Mind ID Group untuk lebih agresif dalam melakukan eksplorasi. Sehingga setelah kita eksplor, barang ini juga tidak boleh kita ekspor dalam bentuk barang mentah. Bapak Presiden Jokowi minta agar Mind ID secara grup sebagai agen negara. Jadi BUMN itu sebagai state agent, agen negara, harus mensukseskan program pemerintah yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Nah, oleh karenanya, semangat merah putih yang menjadi jiwa raganya Mind ID harus memang tegak lurus dengan visinya Presiden. Pak Jokowi ingin kita tidak boleh hanya sekedar ekspor barang mentah atau produk mentah. Maka hasil olahan tambang kita harus diolah lagi dalam bentuk barang setengah jadi, dalam bentuk barang yang bisa memberikan nilai tambah yang disebut dengan penguatan hilirisasi. Maka kita harus bangun banyak smelter-smelter di Indonesia agar program hilirisasi itu betul-betul bisa menjadikan produk-produk yang bersifat end product dan bisa langsung dikonsumsi oleh industri. Jadi captive market yang Mind ID ini adalah korporasi atau business to business. Sehingga memang ini harus diperkuat dengan teknologi smelting yang tepat guna, tepat sasaran, dan juga besar kapasitas dalam menghasilkan processing barang-barang olahan tambang. Nah, inilah output dari smelter ini, inilah yang menjadi penambahan nilai dari produk pertambangan kita. Sehingga yang kita ekspor bukan barang yang sudah dieksplorasi semata, tapi yang kita ekspor adalah barang yang sudah diolah menjadi barang setengah jadi di dalam smelter-smelter yang ada yang dimiliki oleh Mind ID Group. Sehingga kita harus memperbanyak smelter, memperbanyak proses produksi barang-barang jadi, sehingga hasil tambang kita memberikan nilai tambah terbaik. Salah satunya adalah penguatan hilirisasi dalam ekosistem industri baterai. Maka Mind ID buat bersama Pertamina dan PLN, itu buat yang namanya Holding Baterai Indonesia, Indonesia Battery Corporation, untuk memproduksi baterai. Nah, baterai ini adalah masa depan Indonesia. Karena baterai hilirnya adalah untuk bahan baku dalam membuat mobil listrik. Nah, mobil listrik ini adalah penyumbang zero emisi. Jadi kalau kita bicara tadi, kawan-kawan dari PLN, teman-teman dari PLN bicara dekarbonisasi, maka sebetulnya mobil listrik ini adalah kontributor terbesar untuk mengurangi emisi karbon. Jadi kita menuju kepada zero emisi dengan optimalisasi perangkat transportasi publik dengan mengganti menjadi mobil listrik. Ini salah satu penguatan dari ekosistem hilirisasi
yang dimaksud pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi yang dikejawantahkan di dalam program besar Main ID. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, kalau kita lihat slide, kita lihat dalam komoditas produksi yang dihasilkan oleh Main ID. Kita bisa lihat slide-nya. Kalau kita lihat aluminium, harganya juga naik kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Semua produk kita, aluminium, nikel, tembaga, timah, emas, batu bara. Bahkan batu bara ini mencapai level yang tertinggi. Slide sebelumnya, coba slide sebelumnya. Batu bara ini mencapai level yang tertinggi di tahun 2021 ini. Dan di tahun 2022, harga komoditas ini memang di tahun 2020 pernah turun karena lockdown di Cina dan beberapa negara lain. Tapi tahun 2020 pertengahan ini menaik lagi, dan seiring dengan ekonomi recovery kita, ada pemulihan ekonomi, maka harga komoditas ini akan tetap baik di tahun 2022, kan 2021 juga udah bagus. Dan memang diprediksi tingkat pertumbuhannya tidak seperti tahun ini. Tapi kita juga mendorong untuk industrialisasi dalam negeri bisa tumbuh kuat, sehingga walaupun harga komoditas dunia nanti tidak sebaik sekarang, seandainya tidak sebaik sekarang, dan tentu kita berharap harga komoditas aluminium, nikel, tembaga, timah, emas ini bisa melebihi dari yang tahun ini, tapi worst case ini tidak tercapai, maka kita mensupport industrialisasi dalam negeri, dan memang industrialisasi dalam negeri lagi tumbuh dengan baik di tahun 2022 ini, sehingga kita bisa mensupport kebutuhan raw material ataupun barang-barang setengah jadi. Nah, slide. Kalau kita lihat untuk industri pertambangan tren globalnya, Pak, bahwa memang semua BUMN, baik itu PLN, Pertamina, Main ID, kita bicaranya isunya sekarang ESG dan dekarbonisasi. Ini sudah kesepakatan dalam G20. Tahun 2015 Pak Jokowi sudah tanda tangani ini, ada 17 policy kesepakatan Paris Agreement di dalam SDGs. Nah, maka BUMN termasuk Main ID membuat yang namanya inisiatif dekarbonisasi. Ada 3 scoop yang kita buat, scoop pertama, kedua, ketiga. Yang pertamanya yang berkaitan sama core business dalam rangka proses produksi untuk mengganti teknologi yang besar penyerapan karbonisasinya, yang besar pemakaian energinya menjadi yang ramah lingkungan. Nah, yang kedua yang kaitan dengan scoop yang kedua yang kaitan dengan industri penunjang seperti transportasi, seperti fasilitas-fasilitas pendukung juga dikonversikan kepada yang ramah lingkungan. Sampai kepada scoop yang ketiga yang tidak berkaitan langsung dalam kaitan ini adalah mitra-mitra strategis atau para supplier-suppliernya Main ID Group yang didorong di dalam persyaratannya untuk menjadi rekanan adalah mereka-mereka yang sudah memenuhi standar emisi tertentu. Ini komitmen dalam kerangka inisiatif kita dalam menuju zero emisi di tahun 2060. Jadi setiap tahun kita harus ukur berapa persen penurunan dari emisi karbon ataupun inisiatif di dalam dekarbonisasi kita. Pemulihan ekonomi global pasca COVID-19, tentu ini juga kita tidak bisa memungkiri memang ada varian-varian baru, dan kebijakan produksi kita juga tentunya mengikuti kebijakan pemerintah dalam hal pembatasan orang, pergerakan orang, mobilisasi, dan seterusnya. Memang kita comply terhadap aturan yang ditetapkan oleh Satgas. Tapi insya Allah proses produksi tidak berpengaruh secara signifikan karena memang kita membuat suatu protap dan prokes yang ketat berdasarkan kepada health, safety, environment. Clean energy transisi juga ini kita jalanin sejalan dengan program ESG, geopolitik dan regulasi, penurunan produktivitas eksploitasi pertambangan dan industri 4.0. Jadi tren global ini ada 6 tren global yang kita mau tidak mau, suka tidak suka, Main ID harus fit, harus agile dan adaptif dengan 6 tren global ini.
Karena Mind ID ini sudah harus masuk di dalam 500 Global Fortune. Pertamina, BUMN kita, alhamdulillah sudah masuk di dalam 500 Fortune tahun kemarin peringkat 230-an. Mind ID 1-2 tahun ke depan harus masuk di dalam 500 Global Fortune. Kita harus berdiri sama tinggi dengan korporasi global di bidang mining. Kita harus iri dengan Rio Tinto, BHP, McMoran, kenapa mereka bisa menjadi world class duluan. Makanya di setiap anggota grup kita, Antam, Timah, Bukit Asam, Inalum, semuanya punya positioning korporasi yang menjadi best practice-nya. Aluminium, korporasi di luarnya dengan siapa? Antam, korporasi di luarnya dengan suatu perusahaan lagi. Jadi ada best practice korporasi di luar di mana mereka bisa berpijak dan melihat, lalu mereka menyusun sebuah roadmap untuk menjadi world class. Dan harus ada percepatan. Karena memang menjadi world class ini bukan hanya arahan pemerintah, tapi memang ini need-nya untuk kita menjadi korporasi besar agar bisa memenuhi hajat hidup orang banyak, lebih mesejahterakan lagi masyarakat Indonesia lewat pengelolaan yang lebih profesional dan juga berdaya saing global. Slide. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berbahagia. The green economy dan energi transisi yang tadi sempat saya sampaikan. Memang ini dari mulai negara-negara di luar, Amerika, Tiongkok, Jepang, dan seterusnya sampai dengan Indonesia, memang kita dituntut untuk mengurangi level itu, level dari karbon, dampak karbon. Kalau Indonesia 29% dari business as usual di tahun 2030, ya kan? Sampai dengan juga industri pertambangan kita, kan kalau kita tahu lihat di Paris Agreement di tahun 2015 ini kan setiap negara ini harus punya target emisi. Indonesia kita punya target untuk emisi karbon itu sebesar sekitar 29%. Kalau kita nggak lewat bantuan luar negeri ya. Dan 41% dengan bantuan internasional luar negeri. Nah di tahun 2030 ini targetnya 41%. Dan mencapai zero carbon atau bahasanya di sini adalah carbon netral di tahun 2060 atau dengan 2070. Kalau Cina di 2060, Jepang juga demikian. Nah, kita di pertambangan juga ada peluang dan tantangan untuk bisa beradaptasi dalam tren karbonisasi. Mau nggak mau ini kita harus juga. Maka tadi saya sampaikan kita ada 3 scope di dalam kita mengelola inisiatif dekarbonisasi. Nah, kita juga lihat ya kalau dari sini bahwa ada komoditas litium, kobalt, nikel, aluminium, tembaga, ini akan dapat banyak manfaat dari tren sustainable economy. Karena sekarang kan memang semua industri harus punya namanya sustainability path. Makanya Mind ID juga punya namanya sustainability pathway sebagai pilar strategis untuk program keberlangsungan. Karena perusahaan ini harus juga menjadi perusahaan ke depan, dijamin keberlangsungannya bagi anak, cucu, dan cicit kita ke depan. Jadi sustainability pathway-nya memang sudah harus kita desain sekarang agar betul-betul ini BUMN ini betul-betul bisa menjadi masa depan dan pilar masa depan terpenting bagi Indonesia. Nah, memang ini tidak mudah juga, tapi kita yakin bahwa keberpihakan regulator terhadap pertumbuhan BUMN kita harus bisa optimalkan untuk bisa membesarkan Mind ID. Terakhir, slide terakhir, kalau kita lihat ini kepada tren komoditas kita. Slide. Kita lihat ini aluminium. Kalau memang permintaan aluminium global di proyeksi ini akan meningkat karena industri otomotif, infrastruktur, elektronik semuanya naik. Itu kan membutuhkan material yang lebih ringan, aluminium. Aluminium juga dibutuhkan bagi EV baterai, dan juga produksi aluminium di Tiongkok lagi menghadapi tantangan yang besar. Jadi ini peluang juga bagi kita untuk punya daya saing global. Karena kompetitor kita di Tiongkok memang lagi kesulitan, maka kita harus ngambil momentum ini untuk penguatan daya saing kita.
Nikel juga demikian, permintaan untuk nikel kelas 1, nikel sulfat ini juga akan meningkat signifikan seiring dengan meningkatnya produksi kendaraan listrik. Jadi semua negara-negara maju sekarang berlomba-lomba, sampai Vietnam aja sudah punya mobil listrik, Bapak Ibu. Vietnam sudah punya mobil listrik. Indonesia memang sudah bisa memproduksi itu, tetapi belum bisa memproduksi secara massal. Nah, ini gunanya IBC untuk memperkuat kita punya bahan baku untuk menghasilkan mobil listrik nasional yang bisa diproduksi secara massal. Karena bahan bakunya semua ada di Indonesia. Baterainya ada lewat IBC. Nah, bahan baku baterai adalah nikel. Nikel kita punya cadangan terbesar dan punya eksplorasi terbesar yang ada di Antam dan PT Vale. Di support ke IBC, IBC kemudian support sebagai bahan baku mobil listrik. Jadi sebetulnya sumber daya kita sangat luar biasa dan tidak ada alasan kalau kita tidak punya mobil listrik sendiri. Tembaga juga demikian, bahwa permintaan tembaga global itu meningkat dengan pemulihan ekonomi yang kita tahu juga ada dampaknya kepada pembangunan infrastruktur, green infrastruktur, dan juga infrastruktur renewable energy. Maka Freeport McMoran memperkirakan bahwa EV dan renewable power generation menggunakan tenaga 4-5 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan internal combustion dan fossil fuel power generation. Nah, dari sisi pasokan, saat ini industri tembaga tengah menghadapi keterbatasan proyek pipeline dan tambang tembaga baru dan adanya kenaikan royalti untuk tembaga di Chile, produsen tembaga terbesar di dunia. Nah, karena adanya faktor internal kepada kompetitor besar kita, tentu ini menjadi peluang sebetulnya bagi Freeport untuk menjadi market leader di dunia dalam produksi koper atau tembaga dan juga emas. Timah, memang kita tahu timah industri elektronik yang pesat dan tren elektrifikasi ini diperkirakan juga meningkat, otomatis permintaan timah juga meningkat. Pasokan timah saat ini masih terkonsentrasi di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, dan Myanmar, dan Tiongkok. Dan Indonesia terbesar. Pasokan timahnya terbesar dibanding Malaysia dan Myanmar. Emas juga demikian, bahwa memang permintaan emas diperkirakan akan mulai melemah karena imbal hasil investasi lain yang lebih menarik, adanya saham, obligasi yang kabarnya kelihatannya itu lebih menarik bagi pasar. Namun permintaan untuk emas pasti tetap ada. Karena kebutuhan investor untuk diversifikasi aset dan meningkatkan jumlah middle class tentunya, terutama di negara Asia yang juga tren lifestyle-nya tinggi. Nah, jadi emas ini memang menjadi lifestyle sendiri, bukan hanya sebagai investasi dan aset, tapi karena juga adanya lifestyle dalam hal pemanfaatan untuk luxury goods atau barang-barang mewah yang bisa dipakai dalam berbagai aksesoris yang tidak hanya investasi. Nah, inilah makanya Antam, BUMN kita, tidak hanya mengeksplor emas, tapi juga berencana kita lagi buat suatu market plan atau market trend untuk bisa memasukkan unsur lifestyle ini dalam semangat memenuhi kebutuhan jewelry, ya, perhiasan di dalam negeri. Jadi kita juga mesti harus buat model-model emas baru agar juga nggak banyak emas atau diamond yang impor, ya. Kita juga mesti harus buat sendiri juga itu, Bapak Ibu. Batu bara juga kita tahu demikian, bahwa batu bara tahun kemarin itu naik, tapi tahun ini katanya turun, tapi nggak ada masalah. Karena kita punya program gasifikasi batu bara. Dari batu bara, gasifikasi batu bara untuk menggantikan LPG. Itu yang disebut dengan proyek DMA. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berbahagia, terima kasih. Mari kita terus optimis, menggalang kekuatan ketahanan sektor minerba, memperkuat BUMN kita, dan kita harus bangga dengan BUMN kita untuk dapat berdiri sama tinggi dengan korporasi di luar negeri, untuk bisa memberikan maslahat kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam sukses selalu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Shalom, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa penyampaian dari Pak Dhani Amrul untuk kemajuan BUMN kita. Selanjutnya.